Perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan atau zaman Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuasaan yang sangat luas hingga Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan sampai pesisir Kalimantan. Sriwijaya tersusun dari bahasa Sanskerta. Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian maka Sriwijaya ini berarti kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya mencapai keemasan pada masa Raja Balaputra Dewa. Ini wilayahnya sangat luas ya. Agama apa yang berkembang pada masa Sriwijaya? Pada masa Sriwijaya berkembanglah pengajaran Buddha Vajrayana, dan bahkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Walaupun Vajrayana yang berkembang, tetapi Hinayana dan Mahayana pun berkembang dengan pesat. Bahkan Sriwijaya memiliki kerjasama yang baik, sangat baik dengan Universitas Nalanda di India. Koin emas sudah digunakan pada masa Sriwijaya hingga abad ke-10 Masehi. Pada masa kerajaan Sriwijaya ada ulama yang sangat terkenal, ulama beragama Buddha maksudnya, yaitu Sakyakirti. Beliau mengajar hingga 1000 pandita. Waktu itu di Sriwijaya hadirlah tamu dari Cina namanya Icing. Dan Icing ini banyak mencatat tentang Sriwijaya. Pada masa Sriwijaya banyak dibangun tempat pemujaan. Bahasa Melayu digunakan secara luas sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pada saat itu, pada masa kerajaan Sriwijaya, Raja berhasil membuat taman, namanya Taman Sri Kresta. Diresmikan sebagai anugerah raja kepada rakyatnya. Banyak prasasti yang dibangun sebagai peninggalan Sriwijaya, dan prasastinya menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu ini menjadi bahasa perantara dalam perdagangan. Bahasa Melayu digunakan meluas di kepulauan Nusantara. Dan bahasa Melayu ini menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang sekarang. Pada masa Sriwijaya, Sriwijaya berusaha menjadi talasokrasi. Artinya menjadi kerajaan bahari. Tepatnya Kemaharajaan Bahari. Kerajaan yang menguasai laut. Kedaulatan Sriwijaya menjangkau daerah pesisir dan kawasan sungai besar. Maka diduga penduduk Madagaskar sekarang ini berasal dari Sriwijaya. Dulunya itu berasal dari Sriwijaya. Bahasa Malagasy memuat bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu. Ini menggambarkan penyebaran penduduk pada masa Sriwijaya hingga sampai Madagaskar. Bagaimana hubungannya dengan Wangsa Selendra? Wangsa Selendra diduga berasal dari Sumatera. Pada prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Selendra. Dan pada prasasti Kalasan di Pulau Jawa, prasasti Lagor
di Thailand Selatan dan prasasti Nalanda di India ini memuat nama Sailendra Wangsa, keluarga Sailendra. Pada masa kerajaan Srijaya dibangunlah sebuah candi terletak di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Ini merupakan satu-satunya candi yang bercorak Buddha di Riau dengan beberapa bangunan yang terdiri dari Candi Sulung, Candi Bungsu, dan Mahlige Stupa dan Palangka. Candi ini dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia sejak tahun 2009 oleh UNESCO. Candi apa ini? Ini adalah Candi Muara Takus. Pada zaman Srijaya dibangun juga candi pada abad ke-11 terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tepatnya di tepi Sungai Batanghari. Muaro Jambi juga menjadi candi dengan area terluas di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Total area 3.981 hektar. Pada tahun 2009, Candi Muaro Jambi juga ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Jadi ini candi apa? Ya, ini Candi Muaro Jambi. Dibuat juga Candi Biaro Bahal, letaknya di Desa Bahal, Kecamatan Padang Polak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan pada masa Srijaya, selain beberapa candi tadi, ada juga prasasti, peninggalan Srijaya yang berupa prasasti. Sebuah prasasti di Pulau Bangka bagian barat yang tertulis dengan memakai bahasa Melayu kuno serta aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan pada tahun 686 Masehi. Peninggalan kerajaan Srijaya, di samping candi-candi tadi, ada juga prasasti. Sebuah prasasti di Pulau Bangka bagian barat yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno dengan aksara Pallawa. Prasasti ini ditemukan pada tahun 686 Masehi. Konon isi prasasti ini berisikan tentang harapan-harapan dari rakyat kerajaan Srijaya. Prasasti apa ini? Ya, ini adalah prasasti Kota Kapur. Ada juga prasasti peninggalan kerajaan Srijaya yang letaknya ditemukan di Ligor, itu di Nakhon Si Tamarat, wilayah Thailand bagian selatan. Prasasti Ligor ditemukan pada tahun 775 Masehi. Prasasti ini memiliki dua sisi yang dinamai sisi A dan sisi B. Prasasti apa ini? Prasasti Ligor. Ditemukan pula prasasti di desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Pada prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Pallawa yang tersusun atas 13 baris kalimat. Prasasti ini berasal dari abad ke-7 dan berisikan tentang kutukan terhadap orang yang tidak tunduk pada kekuasaan Srijaya. Prasasti apa ini? Ini adalah prasasti Palas Pasemah. Kemudian ditemukan juga sebagai bagian peninggalan kerajaan Srijaya sebuah prasasti. Letak ditemukannya di desa Haur Kuning, Provinsi Lampung. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno dan aksara Pallawa. Isi prasasti ini adalah tentang pemberian tanah Sima yang diperkirakan berasal dari tahun 997 Masehi. Prasasti apa ini? Ini adalah prasasti Hujung Langit.
Ditemukan pula sebuah prasasti di kolam Telaga Biru, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur maksudnya, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Isi prasasti ini mengenai kutukan bagi mereka yang berbuat jahat pada sesama di Kerajaan Sriwijaya. Ada sebuah prasasti pula, yaitu prasasti yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Isi dari prasasti ini menceritakan mengenai hubungan baik antara dinasti Chola dari Tamil dengan dinasti Syailendra dari Sriwijaya, India Selatan. Apa prasasti ini? Prasasti ini adalah prasasti Leiden. Merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di wilayah Jambi. Diberitakan ini merupakan prasasti yang ada sejak tahun 1286 Masehi. Isinya menyebutkan sebuah penyerahan hadiah yang diberikan Raja Kertanegara kepada Raja Suwarnabhumi. Ini adalah prasasti Amogapasa. Merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di komplek pemakaman para Raja Sriwijaya. Isinya menceritakan peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Apa prasasti ini? Ya, prasasti ini adalah prasasti Bukit Siguntang. Sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Karangberahi, Provinsi Jambi. Prasasti ini sendiri sudah ada sejak 868 Masehi. Isinya adalah doa-doa kepada dewa dari rakyat Sriwijaya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Apa nama prasasti ini? Ya, prasasti ini adalah prasasti Karangbirai. Tentang Sriwijaya diceritakan pula pada prasasti Nalanda. Prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Syailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Dalam prasasti itu, Balaputra Dewa meminta kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya atas kerajaan Syailendra. Di samping itu, prasasti ini juga menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 buah desa dari pajak untuk membiayai para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Prasasti Nalanda ini namanya. Itu prasasti di Bihar, Nalanda, India. Bagaimana akhir dari Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya berjaya dengan mempersatukan Nusantara. Maka Persatuan Nusantara ini dikenal sebagai Negara Kesatuan Nusantara pertama dengan pusatnya di Pulau Sumatera. Namun setelah tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya yang sangat kuat itu runtuh dan akhirnya tidak pernah terdengar lagi sebagai suatu kerajaan yang kuat. Demikian, terima kasih.